Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, pagi ini Mas Murni kembali lagi kepada kita mengajarkan bukan selera surgawi. Kita akan bahas di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-30. Renungan yang kita ambil pagi ini Amsal pasal 1 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian, "Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku." Saudara, banyak kali kita bahwa menganggap selera surgawi itu ketinggalan zaman, nggak populer, saudara, nggak keren. Kita menganggap itu kayaknya nggak banyak, saudaraku, diperbincangkan. Karena orang lebih fokus, lebih, saudara, dominan membicarakan hal-hal yang duniawi. Selera-selera yang ada di keadaan-keadaan sekitar kita. Itu lebih bermakna, itu lebih berharga yang kita anggap. Akhirnya kita memilih itu, kita kejebak di situ. Kita anggap itu memang yang harus kita ambil juga. Dan ujung-ujungnya Bapak Ibu Saudara tahu nggak, kita semakin tersesat. Pergumulan kita bukannya makin ringan, makin berat. Kita makin nggak melihat jalan keluar, tapi yang ada jalan buntu. Karena kita salah menetapkan seleranya. Kita lebih seperti orang-orang kebanyakan yang seringkali menganggap dunia itu adalah sesuatu yang paling indah, yang paling terbaik buat mereka. Dunia yang paling mengerti mereka. Sementara saya mau katakan surga bisa berbuat banyak lebih daripada yang dunia bisa lakukan. Karena itu saudara, mari kita belajar hari ini. Kita harus mengerti bahwa kita tidak boleh punya selera duniawi, tetapi kita harus memiliki selera surgawi. Saudara, kalau bukan selera surgawi akan berbahaya. Mengapa? Ada dua hal yang kita belajar dari Yesaya pasal yang ke-35 ayat pertama. Yesaya pasal 35 ayat 1 saya akan bacakan buat kita. Mari kita perhatikan ayat ini. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Saudara, kalau kita belajar bahwa ketika kita memiliki selera surgawi, akan ada sesuatu yang dahsyat. Padahal selera surgawi itu luar biasa, saudara. Kenapa? Lihat, dikatakan yang pertama adalah padang gurun, padang kering akan berubah, saudaraku, akan bergirang, akan bersorak-sorak. Wah, luar biasa. Padang gurun, lihat tadi dikatakan ayat 1, bahwa padang kering akan bergirang dan padang belantara akan bersorak-sorak. Ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin keadaan kita seperti padang gurun, padang belantara yang gersang, yang belum melihat kuasa Tuhan, yang belum melihat kemenangan, yang belum melihat, saudaraku, berkat-berkat Tuhan. Seperti padang yang gersang. Tetapi jangan pernah, saudaraku, pilih hal-hal yang dunia. Tetap seleramu adalah selera surgawi. Selera surgawi adalah selalu percaya kepada Tuhan, selalu meyakini bahwa Tuhan adalah pemegang janji, pembuat janji dan tidak pernah melanggar janji. Tidak ada satupun janji-janji Tuhan yang diingkari. Semua janjinya digenapi, saudaraku. Itu sebabnya kalau engkau tahu bahwa ini adalah gambaran selera surgawi, pegang, saudara, lakukan itu walaupun tidak populer. Tetapi saya mau beritahu, itu yang membuat Anda menang, itu yang membuat Anda akan mengalami perubahan. Padang gurun, padang belantara akan berubah menjadi sesuatu mata air, akan menjadi satu kegirangan, akan ada sorak-sorai. Dan saya percaya di keluargamu, di tengah-tengah hidupmu akan melihat ada jalan keluar kemenangan yang Tuhan sediakan. Yang kedua, saudara, kita harus belajar untuk tolak segala sesuatu yang bukan selera surgawi. Orang-orang menawarkan selera duniawi. Duniawi mengajarkan kepada kita jalan yang instan. Duniawi mengajarkan ada sesuatu keindahan. Tetapi saya memberitahu, saudara, memang kelihatannya damai tetapi berakhir dengan kegersangan. Tetapi di dalam Tuhan terbalik. Seolah-olah gersang tetapi berakhir dengan damai. Bukankah itu adalah suasana kerajaan Allah? Roma pasal 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukan makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang daripada Roh Kudus, daripada Tuhan sendiri. Itu sebabnya, saudara, mari kita belajar. Saya yakin ketika engkau memiliki selera yang surga inginkan, seperti yang surga mau, bukan selera duniawi, maka saudara, saya percaya engkau akan mengalami satu pertolongan Tuhan, yaitu padang gurun akan berubah. Sebab itu, jangan pernah kita memilih selera yang bukan selera surgawi. Kenyataannya bahwa selera surgawi adalah sesuatu yang dahsyat,
yang luar biasa. Selera surgawi artinya apa? Kita menyembah, mencari Tuhan, mungkin berpuasa, merendahkan diri, saudara berjalan dalam firman-Nya, berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam kasih-Mu kepada Tuhan, dalam penyembahan-penyembahan-Mu dan pelayanan-Mu. Saya percaya waktu engkau terus melakukan itu, Tuhan akan mengubah padang belantara, padang gurun, akan ada sorak-sorai, akan ada bunga-bunga yang bertumbuh di sana, dan akan ada perubahan demi perubahan yang luar biasa. Yang kedua, saudara, dikatakan tadi di dalam Yesaya 35 ayat 1, yang kedua adalah padang belantara akan bersorak-sorai, berbunga. Saudara, keadaan padang belantara yang panas, yang gersang, bebatuan, tidak ada yang bisa tumbuh, tidak ada yang bisa bertahan di sana. Memang secara manusia kita nggak kuat, tetapi kalau engkau memiliki selera yang bukan selera duniawi, tapi selera surgawi, maka saya percaya engkau akan melihat ada satu hal yang luar biasa. Sekarang sedang berduka, mungkin sedang menangis. Sekarang mungkin belum kelihatan berbunga-bunga, belum berhasil, belum ada tunas-tunas, belum ada sesuatu, saudaraku, kayaknya tanda-tanda. Tetapi kalau surga melawat, maka Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Jadi saudara, kalau engkau belajar untuk mau melihat padang belantara berubah menjadi bersorak-sorai dan berbunga, maka jangan pernah, saudaraku, engkau memiliki selera yang bukan selera surgawi, tetapi milikilah selera surgawi. Jangan pernah, saudaraku, ditukar. Karena seringkali dunia menawarkan sesuatu yang kelihatannya baik, indah, tetapi ujung-ujungnya mengecewakan. Hari ini saya mau katakan, saudaraku, biarlah kalau ada orang-orang yang memiliki selera yang bukan surgawi, sekarang kita ambil ketetapan. Saya mau memiliki selera yang surgawi, yang sama dengan Bapa di surga. Maka saya percaya kemenangan, berkat, bahkan kekuatan, bahkan hari ini mujizat-mujizat terjadi di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, dalam masalahmu, dan engkau menjadi orang-orang yang terberkati Tuhan sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.